Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mutia Tri Utami dengan NIM 252111348, kedua Konita Amalia Hafizah dengan NIM 252111350, dan yang ketiga Fikri Zain Makarim dengan NIM 252111352. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan materi tentang biaya produksi, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, departemenisasi BOP. A. Departemenisasi biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pembebanan biaya yang lebih akurat, dan 2. Pengendalian biaya overhead pabrik. B. Departemen produksi dan departemen jasa dibagi menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. C. BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen dibagi menjadi dua, yaitu 1. BOP langsung departemen, 2. BOP tidak langsung departemen. Ya, di sini saya akan melanjutkan, yaitu D. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP untuk setiap departemen. A. Menyusun anggaran BOP langsung per departemen pada kapasitas yang ditetapkan, baik di departemen produksi maupun di departemen jasa. Yang B. Menyusun anggaran BOP tidak langsung departemen. C. Mendistribusikan BOP tidak langsung departemen ke setiap departemen, departemen produksi dan departemen jasa, yang menikmati manfaatnya dengan dasar alokasi yang tepat. D. Manajemen BOP per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen, departemen produksi, dan departemen jasa. BOP di setiap departemen produksi sendiri dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang A. Menentukan dasar alokasi BOP departemen jasa yang tepat. B. Memilih metode alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen produksi. Terus yang ketiga, penentuan tarif biaya overhead pabrik atau BOP per departemen. Yang E. Metode alokasi biaya dari departemen jasa pembantu ke departemen produksi. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode bertahap. Dan yang ketiga, metode simultan atau aljabar. F. Pembebanan biaya overhead pabrik ke departemen produksi. Seperti contoh di atas, PT Samudra Keramik, dasar pembebanan BOP ke produk untuk departemen produksi adalah berdasarkan jam mesin untuk departemen pencampuran. Sementara untuk departemen pencetakan berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Departemen pencampuran sama dengan 16 per jam mesin, dan departemen pencetakan sama dengan 8 per unit. BOP apply di departemen pencampuran sama dengan 16 per jam mesin kali 2515 jam mesin sama dengan 40.240. Sedangkan BOP apply di departemen pencetakan yaitu 8 per unit kali 4.328 jam mesin sama dengan 34.624. Seperti gambar di atas, yaitu jurnal untuk pembebanan departemen produksi, BOP departemen pencampuran masuk ke dalam debit yaitu 40.240. BOP applied departemen pencampuran masuk ke dalam kredit yaitu 40.240, dan pembebanan BOP departemen pencampuran ke dalam proses produksi yaitu pembebanan departemen produksi BOP departemen pencetakan masuk ke dalam debit yaitu 34.624. BOP apply departemen pencetakan masuk ke dalam kredit yaitu 34.624.
G. Biaya overhead pabrik aktual per departemen dan selisih biaya. Di bagian kiri atas, teman-teman bisa melihat ada tabel mengenai informasi dari PT Samudra Keramik terkait BOP applied dan BOP aktual pada masing-masing departemen. Yaitu BOP applied Departemen Pencampuran adalah Rp40.240 dan BOP applied Departemen Pencetakan adalah Rp34.624. Sedangkan BOP aktual Departemen Pencampuran adalah Rp40.325 dan BOP aktual Departemen Pencetakan adalah Rp34.549. Lalu teman-teman bisa lihat di tabel sebelah kanan, yakni berdasarkan hitungan sebelumnya, dapat diketahui terdapat selisih BOP yang kurang dibebankan sebesar Rp85 di Departemen Pencampuran. Sementara di Departemen Pencetakan, terdapat selisih BOP yang lebih dibebankan sebesar Rp75. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat jurnal di bagian kiri bawah, yakni jurnal untuk mencatat selisih BOP di masing-masing departemen produksi. Yang pertama, ada BOP applied Departemen Pencampuran yang masuk di debit dengan nilai Rp40.240. Lalu terdapat selisih BOP Departemen Pencampuran yang masuk di debit dengan nilai Rp85. Selanjutnya, BOP aktual Departemen Pencampuran masuk di kredit dengan nilai Rp40.325. Selanjutnya terdapat BOP applied Departemen Pencetakan yang masuk di debit dengan nilai Rp34.620. BOP aktual Departemen Pencetakan masuk di kredit dengan nilai Rp34.549 dan selisih BOP Departemen Pencetakan masuk di kredit dengan nilai Rp75. Baik, yang H, studi kasus. Ya, perencanaan BOP per tahun PT Mebel Antik untuk Departemen 1 sebesar Rp 8 juta. Dan dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20.000 per jam mesin, sedangkan untuk di Departemen 2 sebesar 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30.000 per jam tenaga kerja langsung. Diminta tentukan tarif BOP per departemen. Jadi jawabannya gini, tarif BOP Departemen 1 sama dengan Rp 8 juta per 20.000 per jam, sama dengan 400 per jam mesin. Dan tarif BOP Departemen 2 Rp 12 juta per 30 jam, 30.000 per jam, sama dengan 400 per jam kerja langsung. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjabaran materi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya overhead pabrik dijumlah dengan menentukan tarif per departemen dan mengklasifikasikan elemen biaya ke dalam biaya produksi secara tepat, sehingga perhitungan biaya produksi menjadi lebih akurat dan dapat digunakan dalam pengendalian serta pengambilan keputusan bagi manajer. Apabila biaya produksi didasarkan pada biaya-biaya standar untuk bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik secara teliti dan akurat, maka akan dapat diciptakan suatu sistem yang kuat dan alat yang baik untuk pengendalian dan penekanan terhadap biaya-biaya produksi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.